Shalom, damai di hati. Saudaraku, hidup tidak selalu berjalan mulus. Karena kadang orang terdekat kita merancang skenario untuk menjatuhkan kita. Tapi sebagai orang percaya, kita selalu yakin bahwa skenario atau rancangan Allah bagi kita adalah damai sejahtera. Marilah kita belajar firman Tuhan bersama dengan saya, Pendeta Roy Martin Langoy, lewat program Renungan Harian Keluarga Gemim Maranatha Paslaten, edisi hari ini Senin 20 Maret 2023. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau berkenan kami boleh ada di hari Senin 20 Maret 2023. Engkau perkenankan kami ada dalam penghayatan Minggu Sengsara yang keempat. Kami yakin Tuhan bahwa dengan setia memikul salib pasti kami mendapatkan mahkota. Kami rindu untuk selalu berjalan sesuai dengan skenario atau rancangan-Mu ya Tuhan. Dan karena itu kami membutuhkan petunjuk firman-Mu. Engkau berkenan menyapa kami. Ampuni salah dan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bagian Alkitab kita di hari ini yang terdapat dalam kitab Injil Markus pasal 14 ayat 44. Orang yang menyerahkan Dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah Dia. Tangkaplah Dia dan bawalah Dia dengan selamat. Demikian bacaan Alkitab kita di hari ini. Tema renungan kita, skenario menangkap Yesus. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Skenario menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti jalan cerita, adegan-adegan yang tertulis secara terperinci. Hal yang sama juga dilakukan oleh Yudas Iskariot saat menyusun jalan cerita atau strategi untuk menangkap Yesus. Yudas Iskariot memakai semua fasilitas, baik melalui dukungan para imam kepala dengan memberikan rekomendasi sehingga tersedianya pasukan bersenjata. Juga Yudas Iskariot memberitahu kepada para prajurit yang bersama-sama dengan dia bahwa siapa yang dia cium berarti dia orang yang harus ditangkap. Setelah ditangkap, Yudas mengatakan bawalah dia dengan selamat. Yudas Iskariot berpikir bahwa Yesus Kristus tidak akan dihukum mati dengan cara yang mengenaskan. Dia berpikir mungkin Yesus hanya akan dimasukkan ke penjara. Begitu rapih dan terencananya skenario penangkapan Yesus Kristus. Strategi menentukan berhasil atau tidaknya sebuah rencana. Hati dan pikiran Yudas Iskariot memang sudah dikuasai oleh roh iblis, sehingga menghalalkan berbagai cara untuk meraih sebuah kesuksesan dalam konsepnya. Saudaraku, ketika kehidupan dipenuhi dengan berbagai problem, kemelut, persoalan hidup, tantangan, godaan, ancaman, dan tekanan, maka firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tetap setia dan tetap berkomitmen tinggal dan hidup dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang lain bisa membuat skenario atau strategi untuk menangkap atau menjatuhkan kita. Tapi kita yakin jika Tuhan izinkan kita jatuh dalam strategi jahat orang lain, pasti ada skenario Allah yang melampaui akal dan pikiran kita. Karena kita ingat juga cerita Yusuf dalam skenario saudara-saudaranya hendak membunuh, tapi kemudian dibawa masuk dalam sumur kosong, dijual kepada pedagang Ismail, ke rumah Potifar, mengalami skenario jahat dari istri Potifar, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi itulah proses Tuhan yang hendak membawa Yusuf pada skenario besarnya. Demikian Daud, tekanan-tekanan besar
dari Saul, demikian Daniel, tekanan-tekanan besar dari orang-orang yang bersama-sama dengan dia dalam pemerintahan, bahkan Yesus sendiri, saudaraku, menderita, mati, disalibkan, tapi kemudian bangkit mengalahkan maut, sehingga segala lutut bertekuk, segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan di Filipi pasal 2. Karena itu apapun yang dihadapi, kita diajak untuk tidak membuat strategi atau rencana untuk menjatuhkan orang lain. Sebaliknya, susunlah strategi dan laksanakanlah strategi yang baik untuk menghasilkan sesuatu yang berguna, bermanfaat, dan menyelamatkan banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena firman-Mu menguatkan kehidupan kami di hari ini. Kami akan tetap selalu setia berjalan dalam skenario yang telah Engkau tetapkan bagi kehidupan kami. Kami bisa berhadapan dengan skenario jahat yang dirancang orang-orang di sekitar kami. Tapi kami yakin ketika Engkau izinkan kami mengalami tantangan, pergumulan, pasti ada sesuatu yang lebih baik yang Engkau sediakan. Kuatkan kami Tuhan, yakinkan kami selalu berjalan bersama di dalam rancangan damai sejahtera-Mu. Berkati semua yang setia mengikuti program ini Tuhan, baik jemaat Maranatha maupun di luar jemaat Maranatha yang setia mengikuti program ini. Kami dikuatkan dengan sapaan firman-Mu. Apa yang sementara kami perjuangkan Tuhan, buka jalan. Apa yang sementara kami gumuli Tuhan, dalam nama Yesus, pasti ada jalan keluar. Tuntun kami di hari ini Tuhan, baik anak-anak, remaja, pemuda, orang tua lanjut usia, supaya kami yakin pada rancangan damai sejahtera. Kami akan menyusun rencana kami, rancangan-rancangan kami, tapi juga akan menyusun strategi, tapi semua itu adalah untuk kebaikan. Baik bagi kami, tapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang berdoa, bersyukur dan bermohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian ibadah kita di hari ini, Senin 20 Maret 2023. Saya mengajak supaya kita terus mengikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemim Maranatha Selatan. Saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya saat ini, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang yang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.